Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hadatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah setia yang istiqamah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini hadir pemimpin kita Bapak RT yang kita hormati, Bapak Didik Sukardi. Kita doakan semoga beliau sehat, berkah panjang umur, rezeki berlimpah untuk terus menyambung dakwah di sini dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Demikian juga yang kita hormati guru kita Ustadz Al-Faizin Usman, sesepuh kita Bapak Haji Nani, kemudian Bapak Gema Ardiadi, iya lupa namanya saking akrabnya. Kemudian ibu-ibu di sini yang setia, ada Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Naufal dan ibu-ibu yang lain. Kami juga mendoakan semoga yang sabar hadir menanti dakwah pagi Sabtu ini selalu dalam ridha, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berlimpah, keluarga bahagia, hutang-hutangnya semuanya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dapat menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu pergi haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Inilah keunggulan orang yang rajin ta'lim. Selalu ada doa dari guru-guru, saking sayang dan cintanya kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, selalu mendoakan yang terbaik tentunya. Tidak hanya mendoakan dirinya, juga mendoakan para jamaahnya, mendoakan keluarganya, anak keturunannya. Makanya kita secara jasa spiritual kita berhutang budi nih kepada imam-imam kita, kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Tidak hanya mereka mentransfer ilmu, mendidik kita dengan pendidikan terbaik, juga mendoakan kita dengan doa yang terbaik. Doanya mendapatkan berkah, doanya mendapatkan kesehatan, doanya mendapatkan rezeki, doanya mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Makanya insya Allah jamaah pengajian itu nanti adalah orang yang akan diutamakan lebih dahulu masuk surga. Amin dong. Amin. Iya. Ini insya Allah karena kita yakin, hakul yakin kita berada pada rel yang benar ini. Apalagi disebutkan dalam Al-Quran khairukum, disebutkan dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Hadisnya sahih lagi, Al-Bukhari. Sebaik-baik kamu, ya berarti nggak ada lagi yang lebih baik. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.
Jadi kita ini manusia terbaik karena belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu luas. Bisa belajar cara membacanya, bisa belajar cara mengartikannya, bisa belajar tafsirnya. Ya, ini adalah bagian komponen-komponen yang termasuk khairukum. Jadi ini kita mesti termotivasi dan berlomba-lomba. Prioritas kita yang utama adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena yang namanya Al-Quran itu adalah lautan ilmu yang tidak ada batasnya. Makin dipelajari, makin terungkap rahasia-rahasia, pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Oleh karena itu, mari para jamaah jangan bosan-bosan ngaji. Ini adalah langkah terbaik kita. Dari rumah saja kita mendapatkan berapa pahala dan ditinggikan derajat kita. Setiap langkah ada pahalanya, setiap langkah ada derajatnya. Subhanallah, itu kalau kita pikirkan secara keimanan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang yang mengaku Islam itu untuk bermalas-malasan datang ke masjid. Ternyata datang ke masjid adalah merupakan barometer ya, untuk menguji keimanan kita, komitmen iman kita itu seperti apa. Kalau kurang-kurang kuat iman kita, kurang-kurang teguh akidah kita, tidak akan mungkin datang ke masjid ini, karena secara materi nggak ada duitnya. Betul jemaah? Nggak dapat duit, nggak dapat tunjangan, nggak dapat mobil, nggak dapat rumah, kita nggak dapat apa-apa di sini. Kalau secara materi, tapi secara hukum agama, secara spiritual kerohanian, ini sangat mahal, tidak akan bisa terbayarkan oleh dunia beserta isinya. Ya, kita akan mendapatkan kenikmatan spiritual, ketenangan, ya kan, kelapangan, kecerahan. Ini adalah manfaat-manfaat yang kita rasakan di dunia ini. Makanya orang yang betul-betul merasakan manfaatnya datang ke masjid, dia tidak akan mau meninggalkan walau sekali. Seandainya dia mungkin tertinggal sekali, ada rasa penyesalan. Kenapa saya sholatnya terlambat? Kenapa saya sholat jamaahnya tertinggal? Jadi kita datang ke masjid ini adalah sebagai ukuran untuk mengetahui kita ini level iman kita sudah sejauh mana. Alhamdulillah nih, sesepuh kita Pak Haji Castup saking pengennya dapat barokah sampai dibela-bela datang. Alhamdulillah, semoga beliau berkah hidupnya, berkah umurnya, kita semuanya berkah hidup kita. Jadi manfaat spiritual ini tidak akan didapatkan di tempat lain, bukan di mall, bukan di tempat-tempat mewah-mewah, megah-megah itu. Tempat mendapatkan nikmat spiritual di masjid. Walaupun masjid kita sederhana, di sini diliputi para malaikat. Di sini adalah tempat berkumpulnya rahmat Allah sepenuh-penuhnya di sini. Makanya beda rasanya. Begitu kita masuk masjid, ada suasana aura spiritual yang tinggi di sini. Ada suatu kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Saking bahagianya, kita hanya mengucapkan alhamdulillah, dibagi oleh Allah nikmat spiritual ini, nikmat ketauhidan ini, nikmat keimanan ini. Ya, ini insya Allah kita terus akan istiqomahkan dan kita akan teladankan, kita contohkan kepada keluarga dan anak keturunan kita. Insya Allah dengan mereka melihat orang tuanya, kakeknya, neneknya ke masjid, lama-lama hatinya tembus. Sebandel-bandelnya anak punya hati, contohkan yang baik-baik, ajarkan yang baik-baik,
doakan insya Allah anak itu akan terbimbing hatinya. Jangan sampai anak itu kita berikan label-label yang sesungguhnya kita sendiri yang melabelkan yang tidak-tidak. Anaknya sendiri dikatakan setan, ya jadi setan beneran. Anaknya sendiri dikatakan gila, ya gila beneran. Anaknya sendiri dikatakan bodoh, ya bodoh beneran. Ingat, tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali kata itu naik ke langit dan menjadi doa, dicatat oleh malaikat. Kalau baik ucapan kita, dicatat malaikat raqib menjadi amal soleh, bahkan menjadi doa. Kalau buruk ucapan kita, dicatat malaikat atid menjadi satu dosa, bahkan menjadi doa. Jadi hati-hati dalam berbicara, karena pembicaraan itu akan menjadi suatu kenyataan. Kata orang zaman dulu, mulutmu harimau, serem sekali tuh. Mulut kita bisa menjadi mulut harimau, mulut kita sendiri nih. Kalau ucapannya tidak dijaga, tidak dikontrol. Memang yang paling sulit dijaga itu mulut. Kalau sudah terucap, nggak bisa lagi diperbaiki, itu sulit, nggak bisa diambil lagi. Seperti melepas busur panah, ya, ketika panah itu dilepas, mau menariknya susah dan menancap. Ketika mulut kita menancap, mulut kasar kita menancap di hati orang, sulit untuk dipulihkan dan disembuhkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama dengan pengajian ini kita mendidik diri kita. Ya. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Apalagi ini pendidikan Al-Quran. Ya. Jadi seluruh ajaran Islam itu muaranya adalah akhlak. Walaupun dia pesantren 20 tahun, hafal Quran hadis, kalau enggak berakhlak, itu hanya teori, mubazir itu ilmu. Walaupun enggak pernah pesantren, tapi dia berakhlak, dialah calon penghuni surga. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita datang ke masjid ini untuk mendidik akhlak kita. Jangan mengatakan saya mau udah berakhlak nih, udah bener, nggak ada, nggak bisa. Ya, selain Nabi, kita ini adalah manusia-manusia yang perlu banyak belajar tentang akhlak. Ya, jadi persoalan akhlak ini adalah persoalan dunia, nggak hanya Indonesia. Ya, tentang akhlak perilaku adalah persoalan dunia yang sulit sekali dipraktikkan. Dirusaknya moral akhlak manusia karena kurangnya ilmu pendidikan agama yang diterima dari guru-guru. Nah, seluruh ajaran Quran juga muaranya akhlak. Bagaimana kita berakhlak? Berakhlak itu kan bersikap yang terbaik kepada Sang Maha Pencipta. Ya, ibadahnya, sholatnya mesti yang terbaik, berakhlak, khusyuk. Kemudian selanjutnya kepada orang-orang yang terdekat kita. Ini sering kita tidak berakhlak ini, dengan mulut kita, dengan sikap kita. Kadang tidak kita sadari, menurut kita ucapan kita benar, tapi itu melukai pasangan hidupnya, melukai anak-anaknya, melukai tetangganya. Jadi hati-hati dalam berbicara itu. Berbicaralah yang baik-baik, kalau tidak mampu diam. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berbicara yang baik, yang bermanfaat, yang bernilai? Yang ngaji kayak gini, ngaji dibimbing oleh Quran. Bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita. Karena pengajian ini nggak ada artinya kalau kita tidak ada perubahan dalam akhlak kita. Dari dulu sampai sekarang nggak dirubah-rubah akhlaknya, padahal ngaji jalan. Ya, terus saja bantah, terus saja bangkang, terus saja malas umpama, ya, sangat disayangkan. Jadi kita tidak seperti itu. Kita ingin makin kita ngaji, makin kita berakhlak insya Allah. Kenapa demikian? Karena umur kita makin hari makin dekat kepada
kematian. Ya, siapa bilang kita akan hidup selamanya? Kita akan mati suatu saat nanti. Semoga kematian kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dapat doa lagi nih, doa terbaik ini. Semua kita inginnya nanti nih cita-cita yang paling mulia, paling tinggi di dunia ini adalah kita nanti mohon pada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang terbaik, imannya penuh, amalnya penuh, ya kan, prestasi ibadahnya cukup, ya penuh ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kajian tematik Quran kita. Mari kita pasang jurus sabar, ya, untuk mendengarkan dan menerima. Karena bawaannya namanya pengajian itu ngantuk ya, saking damainya ya ngantuk ya, banyak nyamuk, mungkin ibu-ibu ini kepikiran pengen cepat-cepat nyuci mungkin ya, bapak-bapaknya mau pergi kemana ya. Ayo kita fokus, kita sabar sebentar, yaitu Asmaul Husna yang ke-77, yaitu Al-Wali. Apa jamaah? Al-Wali. Nah, Al-Wali dapat kita jumpai, salah satunya adalah surah An-Nisa, surat yang ke-4 ayat 45. Surat An-Nisa ayat ke-45 menyatakan di sana ada wali ya. Nah, surat An-Nisa adalah surat yang keempat, jumlah ayatnya 176, termasuk surat yang panjang ya, setelah Al-Baqarah, Ali Imran ya, kemudian An-Nisa. Nah, saking panjangnya ayat An-Nisa ini membutuhkan 3 juz sama dengan Al-Baqarah. Juz 4, juz 5 dan juz 6. Ya. Juz 4 ayat 1 sampai ayat 23, juz 5 ayat 24 sampai 147, juz 6 ayat 148 sampai 176. Golongan Madaniyah. Nah, kenapa disebut An-Nisa? Karena banyak disebutkan kata-kata An-Nisa dalam surat ini. Di antaranya ayat yang ke-43, Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Benar Pak RT ya? Ayat 34 atau 43? Ada di sini enggak? Ya. An-Nisa ayat 34 mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari wanita. Nah, karena banyaknya kata-kata wanita dan berbicara tentang wanita, baik itu menyangkut warisan, ya, perceraian, pernikahan dan lain-lain, maka surat ini dinamakan An-Nisaul Kubra, ya, wanita-wanita yang besar, maksudnya banyak membicarakan tentang wanita. Kemudian ada lagi surat yang berbicara tentang wanita, ya, yaitu surat At-Tolaq, tetapi tidak sebanyak surat An-Nisa, maka dinamakan ya An-Nisaul Sughra, An-Nisaul Sughra. Ya, pembicaraan wanita tetapi kecil, tidak terlalu banyak, tidak sebanyak surat An-Nisa. Ya. Oke, kita akan melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira.
Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bi'a'daikum, dengan atau tentang musuh-musuhmu. Wa kafa, dan cukuplah, billah, dengan Allah, bersama Allah, waliya, menjadi pelindung. Wali berarti pelindung. Wa kafa, dan cukuplah, billah, dengan Allah atau bersama Allah, nasira, menjadi penolong. Nah, dalam ayat ini kita diinformasikan bahwa Allah mengetahui musuh-musuh kita. Ya, jangan takut kalau seadanya ada musuh nih, umpama ya, ada musuh yang ingin menyerang kita nih, menyerang umat Islam. Jangan gentar, jangan takut. Allah mengetahui keadaannya, Allah mengetahui kemampuannya. Ya, kita harus berani melawannya, karena yakinlah Allah Maha melindungi dan Allah Maha menolong. Kalau kita baca dalam sejarah, banyak umat Islam memenangkan peperangan karena dari ayat ini. Ya, yakin Allah itu Maha menolong, yakin Allah itu Maha melindungi. Akhirnya kita bisa memenangkan melawan orang-orang kafir yang dengan sengaja menyerang kita. Tapi kalau orang kafir yang tidak menyerang kita, kita tidak boleh kita menyerang. Ya, itu pun kita dalam rangka membela diri. Tidak boleh kita memulai. Tapi kalau mereka memulai, apalagi menginjak-injak harkat martabat kesucian agama kita, ya kan? Maka kita diwajibkan untuk melawan. Ya, tentu sesuai dengan porsinya. Kalau ada yang menghina dengan kata-kata, ya kita balas dengan kata-kata, kita berikan dakwah. Kalau ada yang menyerang dengan fisik, ya kita dengan fisik juga, tapi dengan satu komando, bukan langsung nyerang nekat. Ya, ada pengelolaannya, ya, ada kepengurusannya. Siapa yang layak ikut berperang, berjuang fisabilillah, ada komandonya, ada panglimanya. Ya. Tapi untuk di Indonesia, alhamdulillah kita aman, nggak ada peperangan. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita di Indonesia ini aman, tentram. Kita sholat aman, ngaji aman, tidak ada bom di sini. Ya, tidak ada meriam di sini. Alhamdulillah. Ayat ini berlaku kalau keadaan memang musuh menyerang kita. Tapi kalau aman, ya nggak usah mencari musuh. Mari kita bersama-sama fokus belajar ilmu dan menyempurnakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-wali memiliki makna ada 4, janganlah lupa. Mari pahami bersama-sama dengan nalar terbaik kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Nah, di antara makna-makna al-wali itu di sini kita ambil 4, di samping ada makna-makna yang lain. Ternyata makna wali itu banyak ya, nggak hanya maknanya yang melindungi, tapi di ayat tadi itu diartikan yang maha melindungi. Ada 4 maknanya ya. Yang pertama, Allah maha dekat. Yang kedua, Allah maha melindungi.
Yang ketiga, Allah Maha menolong. Yang keempat, Allah Maha mencintai. Ada 4 makna ya. Maha dekat, Maha melindungi, Maha menolong, dan Maha mencintai. Itu makna al-wali. Dapat ilmu ini kayak kuliahan ini. Ya. Ini yang membuat memori otak kita selalu hidup. Dengan kita berpikir tentang ilmu ini akan bekerja nih otak, saraf-saraf otak kita akan bekerja sehingga insya Allah terhindar dari pikun. Ada kita pikun pokoknya nanti lama kita pikun. Insya Allah ya. Jadi kalau untuk mau menghindari kepikunan itu sering belajar. Apalagi belajar Quran itu terapi mukjizat. Bisa akan mencegah atau mengurangi dari kepikunan. Walaupun kita sudah tua tetap cerdas berpikir tentang segala sesuatu. Pertama, Allah Ta'ala Maha dekat kepada hamba bila hamba dekat padanya dalam sujud, zikir dan doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, ya. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Ini urat leher kita kan menyatu dengan leher kita nih. Tapi saking dekatnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, urat di leher kita. Saking dekatnya Allah kepada kita. Dengan catatan kita berusaha mendekatinya, PDKT. Walaupun Allah bersifat maha dekat, kalau kita nggak mau dekat tetap aja jauh. Masjid dekat tapi terasa jauh. Kenapa? Karena tidak ada usaha untuk mendekati Allah, datang ke masjid. Sama juga nih, maaf nih, kita suami istri, walaupun sudah disatukan sama Allah nih dalam ikatan rumah tangga yang sah, ya, kalau kita nggak berusaha mendekati nih istri atau suami kita, kelihatan satu rumah tapi jauh. Dia bareng tapi entah kemana tuh pikirannya, jiwanya kemana. Bukan dia seperti merasa bersama istri, tapi dia pikirkan orang lain. Karena masing-masing egois. Ya. Jadi ketika kita dulu menikah itu simbol saja. Secara lahiriah ya diikat dalam hukum pernikahan. Tetapi kan jiwa kita, mental kita, kepribadian kita kan belum terkawinkan itu. Yang akan mengawinkan kita sendiri nanti dalam pendekatan kehidupan sehari kita, lewat ucapan kita, ya kan, lewat sentuhan kita, ya kan, lewat kasih sayang kita. Tanpa ada usaha itu nggak akan awet di rumah tangga. Jadi nikah itu hanya formalitas. Selanjutnya kita nih yang akan berjuang untuk betul-betul mendekatkan hati kita dengan istri kita atau suami kita. Jadi jangan cuek, begitu udah nikah bebas. Akhirnya apa? Tidak menikmati indahnya rumah tangga, rasanya gersang. Kok beda dulu katanya waktu pacaran kok indah banget katanya begitu. Tapi begitu udah berumah tangga kok rasanya biasa-biasa aja. Nggak ada rasa beda apa bagaimana spesial. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk melakukan pendekatan. Secara ini kan susah ini. Menyatukan hati ini paling susah. Paling susah. Jiwa kita menyatu dengan pasangan ini paling susah. Jadi perlu ada satu usaha dan upaya untuk menyatukan hati kita, cinta kita, sayang kita. Bahkan bertahun-tahun.
Ya, orang baru bisa merasakan lezatnya bersuami istri itu nggak mudah. Betul jamaah? Rata-rata ujian pertama itu 5 tahun pertama itu ujiannya berat. Kalau 5 tahun pertama lolos, biasanya kesananya agak mudah. Ya, itulah memang kerjaan setan. Ketika pacaran romantisnya luar biasa kayak di surga. Tapi begitu sudah berumah tangga, berganti bulan, berganti tahun, cakar-cakaran. Ya Allah, suami maaf nggak ada baiknya, padahal sudah memberikan itu dan ini, tetap aja permintaannya kadang aneh-aneh, ya, ucapannya aneh-aneh. Demikian juga sebaliknya. Itu jadinya kenapa? Karena menikahnya hanya formalitas, tidak ada usaha untuk mendekatkan pasangan hidupnya. Kamu menyatukan dua insan yang berbeda tidak mudah, apalagi beda budaya, ya kan, beda makanan, beda kultur. Ini butuh perjuangan untuk betul-betul menyatukan jiwa dengan pasangan suami dan istri. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kalau enggak berlelah-lelah nih sujud di sini, enggak dapat kita rasa dekat itu. Kita hanya santai, ya kan? Mabuk dengan dunia kita, mabuk dengan harta benda kita, dengan kendaraan kita. Kita enggak mau berusaha mendekatkan diri kepada Allah, enggak mau tobat, enggak mau ngaji, enggak mau sujud, enggak mau doa. Ya sudah, hampa rasanya. Ya, seperti enggak bertuhan, enggak butuh Tuhan. Jadi agama sudah memberikan bimbingan kepada kita. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, lakukan hal ini: sujud, zikir, dan doa. Itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu melambangkan suatu kepasrahan, ya, agar kita betul-betul merasa dekat kepada Allah, ya. Zikir, ya, melambangkan rasa cinta kepada Allah. Dengan banyak menyebut namanya itu tanda cinta. Ya, saya kalau nelpon dulu waktu ibu saya masih hidup, selalu setiap nelpon itu yang disebut suaminya, bapak saya, saking cintanya itu. Pokoknya setiap nelpon selalu sering diingat kebaikan suaminya, diingat. Itu buktinya karena ada rasa cinta di hati. Nah, sama orang yang suka berzikir, menyebut nama Allah, itu adalah bukti rasa cinta, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya simpel, mudah. Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Dalam keadaan apapun akan berusaha untuk berzikir. Dalam keadaan senang berzikir. Dalam keadaan sedih berzikir. Dalam keadaan banyak duit, apalagi harus banyak berzikir. Enggak ada duit, nah, berzikir, tetap kita berzikir, enggak lupa. Itu menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau zikir yang paling sedih itu zikirnya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Sedih, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba itu di jiwa, itu didalami. Lama-lama tuh nggak terasa air mata menetes. Dijawai coba. Pernah nggak kita berzikir atau tobat?
atau menyebut nama Allah hatinya bergetar, nggak terasa air matanya meleleh. Pernah nggak para jamaah? Kalau belum, coba dilatih. Itu kenikmatannya terasa itu. Menyebut nama Allah, bergetar hati kita, kemudian air mata kita keluar, itu aduh nikmat sekali. Itu adalah satu kedekatan seorang hamba yang senantiasa menyebut namanya. Juga kita harus banyak berdoa. Jangan terlalu pede, sama udah dekat sama Allah nih, saya ini waliullah ini, nggak boleh ya. Doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Ya Allah, ya, kuatkan imanku, tetapkan hatiku untuk taat kepadamu dalam agamamu. Doa terus kepada Allah. Makanya kita terus berdoa di sini. Nah kan doa itu adalah cara komunikasi kepada Allah. Jadi agama membimbing kita kalau mau bicara kepada Allah ya berdoa. Doa yang terbaik. Dan Allah akan membalasnya, ya, dengan caranya nanti. Tidak ada doa yang keluar dari mulut kita kecuali doa itu akan dibalas dan akan dikabulkan suatu saat nanti. Jadi doa itu adalah merupakan suatu solusi. Bahkan dikatakan oleh Nabi, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kalau lagi pusing, doa. Ya. Lagi banyak masalah, doa. Ya, doa saja. Curhat pada Allah, mohon. Nanti terasa itu. Minimal ada keikhlasan dalam hati menerima cobaan-cobaan itu. Ada kemantapan, ada keyakinan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kedua, Allah Ta'ala melindungi setiap hamba bila hamba berlindung padanya dari kejahatan makhluknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan dikira kita hidup di dunia ini aman-aman saja. Ada makhluk-makhluk yang memang watak kepribadiannya itu buruk, tidak suka dengan kita, jahat dengan kita, iri dengan kita, dengki dengan kita. Jadi jangan dianggap biasa-biasa. Mau di lingkungan, mau di tempat kerja, dimanapun, namanya manusia itu selalu ada seperti itu. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah, dari kedengkian, ya, dari kebencian, dari keburukan makhluk-makhluknya. Sampai diturunkan satu surah untuk memohon perlindungan. Surat apa tuh? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Ya kan? Karena kadang manusia ini hatinya berbolak-balik. Bisa jadi dia awalnya baik sama kita, entah kenapa kok tiba-tiba dia nggak suka sama kita. Kita kadang heran. Apa mungkin kita dianggapnya lebih banyak duitnya? Ya, lebih terpandang mungkin, atau lebih tinggi status ekonominya, macam-macam lah penyebab-penyebabnya, ya kan? Dan diri kita pun bisa mengalami kalau hati nggak bisa kita kontrol itu. Hati kita yang baik ini bisa berbolak menjadi hati kita akan jahat nih, kalau nggak bisa ngontrol. Tadinya maaf, suami begitu, seorang istri, ya, begitu menghormati suaminya, begitu memperhatikan suaminya, begitu menyayangi suaminya, entah kenapa tiba-tiba di hati itu ada satu kebencian, kemarahan gara-gara perilaku
suami yang sedikit ada kesalahan, itu memang usaha iblis itu untuk menghancurkan rumah tangga. Nah kalau ada perasaan itu, istighfar yang banyak, jangan langsung dikeluarkan itu. Karena namanya manusia itu ketika menilai, ketika satu kesalahan yang dilakukan oleh orang dianggapnya salah semua, betul jamaah? Jadi ketika orang salah satu kesalahan manusia, seolah-olah orang tersebut nggak pernah berbuat baik. Ya, akhirnya kita marahin dia, ya, kita kecewakan dia macam-macam. Jadi sebelum kita mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas, pikirkan dulu baik-baik. Ya, ada cara-cara kita untuk saling memberikan nasihat dan masukan. Cara yang indah, insya Allah selesai masalahnya. Istighfar dulu, adamkan hatinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai udah tenang rasanya, hatinya lapang, adem. Nah baru ngomong sama suami atau istri sebaliknya. Mama atau ayah, tadi kayaknya ini nggak pas, nggak bagus ini. Ini caranya nih. Kebanyakan kita kalau ngeritik nih nggak berikan solusi, marah-marah, ini salah, ini nggak benar, tapi nggak berikan solusi, nggak berikan cara. Kita berani mengkritik, juga berani memberikan solusi. Jangan cuma bisanya ngeritik, bikin orang panas, marah, ya enggak. Mengkritik ada ilmunya itu, tidak sembarangan, ya seperti itu. Ya. Nah, kita mohon pada Allah kalau seandainya dimanapun ada makhluk-makhluk jahat, entah itu dari golongan manusia, entah dari golongan hewan, kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Karena kita tidak tahu ini, tiba-tiba ular atau kalajengking, makhluk-makhluk sadis itu keluar menyerang kita nggak tahu, atau sihir, santet, kita nggak tahu itu. Dalam keadaan kita lagi tidur lelap, makanya sebelum tidur kita baca ayat kursi dan berdoa kepada Allah agar kita dilindungi, karena tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya, karena dialah yang menciptakan kita dan mampu mencegah segala bentuk kejahatan di atas muka bumi ini. Ketika Allah Ta'ala menolong setiap hamba, bila hamba membutuhkannya, pertolongannya sangat nyata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keempat, Allah Ta'ala sangat cinta kepada hamba. Bila hamba cinta padanya atas dasar iman dan taqwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita ini makhluk lemah. Jangan mengandalkan otak kita yang terbatas ini, ilmu kita yang terbatas ini. Jangan terlalu pede, saya ini hebat, saya ini jago. Nggak boleh kayak gitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangankan masalah berat ya, masalah kecil saja bisa merepotkan diri kita. Maka kita mohon pada Allah agar Allah senantiasa menolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam urusan sekecil apapun, dalam masalah sekecil apapun, kita mohon pada Allah agar Allah menolong kita, menyelamatkan kita dari masalah itu. Karena masalah-masalah itu akan membebani jiwa kita, membebani pikiran kita. Betul jamaah?
Kalau Allah nggak menolong kita, coba jebol ini, gila kita. Makanya terus kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan menghadapi badai-badai kehidupan. Tidak ada di dunia ini hidupnya mulus. Selalu ada badai-badai ujian-ujiannya, entah dari anak, dari pasangan hidup, ujian ekonomi, ujian dalam bermasyarakat, berkeluarga dan lain-lain. Kita mohon pada Allah agar Allah menolong kita. Lagi Pak RT ini paling berat ini amanah di sini. Kalau Allah nggak menolong Pak RT, mungkin Pak RT udah dari dulu kabur dari sini. Betul. Terlalu banyak, terlalu kompleks masalah yang dihadapi. Tapi karena Pak RT kita orang soleh, orang beriman, itu menyebabkan beliau kuat sampai saat ini memegang amanah. Betul, memegang amanah memimpin kita. Kalau Pak RT nggak soleh, nggak beriman, mungkin udah kabur dari dulu. Ya, terlalu banyak kompleksitas yang ada di masyarakat. Nggak hanya di sini, dimanapun. Ya, makanya banyak orang tiba-tiba ngilang, kabur karena nggak kuat menghadapi masalah. Terlalu pede dengan ilmunya, dengan gelarnya. Tidak berlaku namanya gelar di sini. Yang berlaku adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita bersandar kepada Allah, apapun masalah kita akan diurai. Jangan takut, jangan gentar menghadapi masalah apapun. Jangan lari, jangan kabur. Di sini ada masalah, selesaikan saat ini. Jangan kira kalau kita kabur ke sana masalah selesai. Tidak, di sana ada masalah menunggu akan lebih besar lagi. Kenapa? Karena masalah yang satu aja kita nggak lulus. Gimana menghadapi masalah yang di sana? Jadi jangan kita kabur terhadap masalah apapun, selesaikan. Paham jamaah? Karena kalau kita tinggalkan masalah itu, berarti kita akan membuka masalah yang baru. Ya, demikian. Nah, kemudian terakhir, Allah itu maha mencintai kita. Dengan catatan kita pun berusaha mencintainya. Ya, kita cinta, Allah cinta. Kalau kita nggak cinta, Allah cintanya tidak sempurna. Hanya memberikan kebutuhan, karena tanggung jawabnya terhadap kita memberikan rezeki. Tapi tanggung jawab iman nggak akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah berikan kepada kita iman di sini. Ini kan yang paling penting. Jadi rasa iman di hati ini adalah bentuk cintanya Allah. Sadari itu. Kita beriman kepada Allah sampai saat ini adalah bukti cintanya Allah ditanamkan kepada kita. Ya, cintanya Allah itu dari dunia sampai ke akhirat. Insya Allah dengan cintanya ini kita akan menemukan hidup bahagia selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah khirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.